Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah yang saat ini diterapkan berdampak langsung terhadap dunia industri, khususnya perhotelan. Hal tersebut kini juga sudah mulai dirasakan oleh sejumlah hotel yang ada di Bumi Blambangan. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat saat ini dinilai oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyuwangi akan seperti saat terjadinya masa pandemi COVID-19. Karena adanya kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tersebut akan berdampak luar biasa pada sektor perhotelan di wilayah ujung timur Pulau Jawa berjuluk Sunrise of Java ini yang juga dikenal sebagai daerah wisata. Sebab efisiensi anggaran akan memberikan dampak dengan tidak adanya aktivitas pemerintahan yang biasa digelar di hotel. Selain itu, tak menutup kemungkinan adanya sejumlah agenda yang telah direncanakan berpotensi batal. Padahal, selama ini acara seperti itulah yang menjadi pendukung keberlangsungan sektor perhotelan. Menyikapi hal tersebut, Weni Kristanti, General Manager Kokon Hotel Banyuwangi saat ditemui dalam acara Meet and Greet Asosiasi Chief Engineer pada Sabtu 22 Februari 2025 mengatakan, dampak adanya efisiensi ini memang sangat berpengaruh terhadap dunia industri khususnya perhotelan. Selain sudah terjadi di beberapa hotel daerah lain di Indonesia, hal yang sama juga dialami hotel di Bumi Blambangan. Sebagai contoh, kalau biasanya jelang Ramadan banyak kegiatan yang dilakukan dan menggunakan hotel sebagai tempat kegiatan, tapi pada awal tahun ini sama sekali belum ada. Dengan kondisi seperti ini, harus diakui bahwa okupansi hotel mengalami penurunan. Kalau dengan efisiensi ini memang sangat terpengaruh sekali ya buat kita di perhotelan, dan kita juga sudah banyak membaca berita, mendengar berita juga bahwa di beberapa daerah lain pun juga sudah sangat berdampak, dan kami pun di sini juga mengalami hal yang sama. Bukan totali tidak ada, tapi memang ada. Tapi efisiensi perjalanan dinas memang masih ada, tetapi yang awalnya bisa sekali kunjungan itu 10 orang minimum bisa dapat 10 kamar, ya sekarang sangat-sangat dibatasi. Paling hanya 4 orang atau 2-4 kamar, jadi memang lebih dari 50% efisiensinya. Kemudian secara MICE sendiri sangat dibatasi dan hampir bulan ini sangat minim sekali. Biasanya seperti kita ketahui bersama, menjelang bulan Ramadan itu biasanya akan banyak sekali kegiatan. Nah, untuk periode saat ini atau tahun ini itu sama sekali belum ada. Jadi memang efisiensi yang dilaksanakan tersebut sangat berdampak buat kami di dunia perhotelan. Kalau untuk okupansi sendiri kita turun, dari yang ditarget, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kuartal pertama ini kan low season buat hotel. Tetapi ketika ada efisiensi ini ya memang penurunannya sekitar sampai 25%. Iya, secara tingkat hunian. Tapi kita akhirnya berusaha untuk menggantikan itu, tapi ya tidak bisa maksimal karena pada saat Q pertama ini kan juga memang low season, meskipun kita masih dapat dari leisure atau dari FIT, tapi dampaknya ya sangat terasa sekali buat kami. Sementara itu, menurut Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Mutakin, dampak adanya kebijakan efisiensi anggaran ini memang sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel di Banyuwangi. Untuk itu, pihak PHRI berharap ada kebijakan dari pemerintah sebagai solusi atas dampak adanya kebijakan oleh pemerintah ini. Meski begitu, Zainal juga berharap kepada seluruh anggota PHRI Banyuwangi untuk bisa mencari terobosan baru dengan menggandeng pihak lain yang non-pemerintahan. Ya, terima kasih. Ya, karena dampak dari efisiensi anggaran ya, Inpres nomor 1 tahun 2025. Ya, saya kira sangat ada dampaknya kepada seluruh anggota kami, khususnya dari sektor hotel. Tapi kita harus bisa mencermatilah hal ini, karena dari efisiensi anggaran ini sebetulnya tidak dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dari unsur kepemerintahan ini tidak dilarang, tapi ada skala prioritas di situ. Yang mana yang namanya aja efisiensi ya, mana yang perlu diadakan mungkin di hotel, mana yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan ada event di hotel gitu ya. Istilahnya pengurangan dari dampak itu ya. Pengurangan memang sangat terasa awal-awal ini,
Tapi kami dari PHRI mengusulkan lah supaya nanti ada, katakanlah dari skala prioritas ini mungkin dibuka kembali lah untuk sektor ini, karena dampaknya ya mungkin cukup terasa untuk awal ini. Saya rasa mungkin kedepannya ada kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah untuk mencari win-win solutionnya terkait ini. Terkait dengan dampak yang saya sampaikan tadi, saya kira kita semua anggota ini kita harapkan untuk mencari ini ya, apa itu, terobosan-terobosan baru. Jadi tidak katakanlah 100% mengandalkan dari unsur event yang diadakan dari kepemerintahan begitu ya. Tapi sebisa mungkin nanti mencari terobosan supaya nanti mungkin bisa bekerja sama dengan lebih intens bekerja sama dengan travel agent segala macam, karena mungkin Banyuwangi sendiri pariwisatanya sudah sedemikian rupa. Jadi mungkin harapan kami ke depan itu event-event MICE yang dari non pemerintah ini bisa lebih intens, lebih banyak lagi begitu ya. Jadi berimbang. Ya memang karena ini berbarengan dengan apa itu namanya menjelang Ramadan. Biasanya Ramadan ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unsur kepemerintahan. Tapi dengan adanya Inpres ini ya mungkin dibatasi lah. Saya kira itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ada ini ya win-win solutionnya terkait ini, sehingga nanti bisa berjalan beriringan. Dan tentunya dampak ini tidak akan dirasakan oleh pelaku wisata, khususnya hotel dan restoran, tapi dampak ini juga akan dirasakan oleh pemerintah daerah ya, di mana dalam peningkatan PAD-nya juga otomatis akan berkurang, karena memang dari akupansi masing-masing teman-teman anggota hotel dan restoran ini berkurang. Saya kira dampak itu juga akan mempengaruhi juga terhadap PAD, khususnya dalam pembayaran pajak kita. Ya, terima kasih. Zainal menambahkan, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap okupansi hotel ini juga tidak menutup kemungkinan berimbas terhadap pendapatan asli daerah pemerintahan setempat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.